Dimana sebelum mereka menyerang, mereka akan menandai para rumah korbannya dengan huruf X. Pasti malamnya Toto mati lampu, jebret! Dan pas lampunya nyala, isinya udah pada mati dengan kondisi tubuh yang mengenaskan. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Guys, gue mau ngeracunin kalian ini sebuah game yang seru banget dan membajakan mata dari segi grafis dan experience-nya mewah total. Apalagi kalau bukan Dynasty Origin Conquest. Kita mainin langsung yuk. Jadi ini tuh game RPG penentuan yang kalian bisa ngatur strategi dan mendapatkan hero-heronya nih. Dari animasinya aja udah keren banget, membajakan mata nggak sih? Wih, kita dapat game Dian Wen 3 bintang. Asik, levelnya tinggi deh gengs. Kita coba lagi. Dapat siapa? Yohua bintangnya 1, nggak apa-apa. Nextnya kita bisa dapatkan hero lagi nih, bintang 3 lagi, Huan guys, mantap, bisa jadi penyerang nih gengs. Lalu selanjutnya bintang 1, nggak apa-apa nih buat defense ya. Oke, sepertinya cukup ya gengs, lanjut aja kita nih. Baik banget kan, dari Pavizar, Infinity, Light Cavalry, Head Cavalry, Archer, Advisor. Keren-keren banget di sini hero-nya nih, mau gue naikin dulu levelnya tadi baru kita dapetin. Biar nanti battle-nya bisa langsung mantap punya, langsung pada chaos nih lawan. Kita naikin terus, geng. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Lalu kita ke merch-nya aja. Kita mulai menuju battle-nya. Nah, di sini ada strategi nih, 16 kotak nih bisa kalian atur. Kita pakai pemimpinnya tadi yang baru kita dapatkan. Lalu di sini mantap-mantap semua nih. Ada burning shoot-nya, ada pierce-nya, slowing shoot. Keren. Lalu ini belakangnya kita rombak semua, kita ganti ya, gengs. Kita pakai pemanah di sini. Oke, defense-nya di sini kita tambah lagi deh 1 di depan. Biar mantap. Oke, langsung aja kita ke battle-nya. Duh, deg-degan kita nih, geng. Yuk, langsung kita serang. Start. Langsung keroyokan. Langsung kena meteor. Mantap, mantap, mantap. Langsung serang semua. Perfect win, gengs. Menang kita. Strategi kita berhasil. Nah, seru banget kan? Buat kalian yang suka sama game-game RPG klasik kayak gini, wajib deh langsung download link yang ada di bawah. Susun strategi lawan dan taklukkan dunia. Download sekarang. Gengs, kayak udah lumayan lama nih kita nggak bahas sesuatu yang berbau-bau konspirasi. Soalnya dari kemarin kan kasusnya kayak kriminal pembunuhan mulu. Ya kali ini sih masih tentang bunuh-bunuhan. Tapi lebih ajaib dan lebih ngeri. Dimana ini ada satu konspirasi yang seru banget dari dalam negeri ini, geng. Jadi mungkin bisa lebih relate dan memang menjadi salah satu catatan kelak dalam sejarah negara Indonesia tentang ninja Banyuwangi. Nah lo, buat para millennials nih, baru tahu nggak sih lu ada ninja di Indonesia? Jangan pikir ninja cuma ada di Jepang. Yang kata tuh, mendaki gunung, lewati lembah, melihat pupi ngambang, pengen ikutan bersama teman bertualang. Di mana ternyata pernah ada teror ninja di tahun 1998 yang menimbulkan banyak pertumpahan darah. Yang mana banyak banget orang yang jadinya mati sia-sia dan anak-anak yang menjadi yatim piatu karenanya. Dan bisa dikatakan juga memang kalau tahun itu merupakan tahun yang chaos banget sepertinya, guys. Sekaligus tonggak sejarah dari masa Orde Baru ke reformasi. Nah, buat yang masih pada ingat, waktu itu yang namanya berita kerusuhan dan penjarahan yang ada di mana-mana tuh bakal lengsernya pemerintahan Soeharto. Setelah 30 tahun berkuasa, terjadinya semuanya di tahun itu. Tapi nanti kalau gua jelasinnya ada yang salah-salah urutannya begitu ya. Soalnya kan tanggalnya udah lama banget. Mohon dimaafin, maklum aja lu. Kan kita masih belia nih, mukanya gemes begini belum lahir. Kan kita anak 2000-an, Ciki kali 2000. Jadi pada masa itu, sekitar awal bulan Februari di tahun 1998, masyarakat Banyuwangi ini mendapati beberapa orang warganya tahu-tahu pada meninggal gitu, geng, dengan kondisi yang tidak wajar. Ada yang ditusuk di bagian dada, pecah di bagian kepala, bahkan ada yang ditemukan dengan kondisi yang udah terpotong-potong nggak jelas, geng, tubuhnya. Nah, beberapa saksi mata itu mengatakan bahwa sebelum kejadian, mereka melihat sekelompok orang berpakaian serba hitam, pokoknya ketutup semua yang pakai cuman matanya doang kelihatan, pada lagi mengendap-endap begitu dan bergayanya seperti ninja. Ya tahun segitu kan film-film tentang ninja emang udah ada juga ya. Jadi bisa bilang tuh kayak ninja gitu orangnya. Tapi sebenarnya ada dua versi mengenai ninja ini, geng. Ada yang bilang kalau ninja itu seperti orang biasa yang berpakaian serba hitam dan membawa senjata sama handy talkie. Apa walkie talkie sih gitu ngomongnya. Nah, tapi sebagian lagi mengatakan kalau ninja-ninja itu tuh kelihatan lincah banget. Sampai bisa loncat ke sana ke sini dari pohon satu ke pohon satu dengan sangat cepat dan seperti memiliki ilmu yang di atas rata-rata gitu. Nggak kayak orang biasa lah. Pokoknya persis kayak ninja-ninja yang di film. Nah, awalnya korban-korban yang dibantai sama ninja ini itu
adalah orang-orang yang memiliki praktik ilmu hitam atau orang-orang yang biasa menggunakan santet. Ya istilahnya dukun lah yang pada dibunuhin. Yang namanya juga di daerah tahun segitu. Emang lumayan masih banyak tuh yang gitu-gituan lah. Kalau kalian sering dengar teman cerita, pasti tahu tuh seremnya santet kayak apa. Wajar sih jadinya kayak pada dibasmi kan. Istilahnya kayak membasmi penyihir jahat begitu kan. Tapi ini setelah lama-kelamaan, kok ya para ulama sama guru-guru ngaji itu juga ikut dihabisin geng. Ya notabene-nya kan mereka nggak jahat dong. Wah, kenapa nih? Karena merebaknya desas-desus ini, para warga menjadi ketakutan. Maksudnya berarti ternyata korbannya bukan cuma orang jahat nih, tapi semuanya bisa jadi korban. Pokoknya saat itu, kalau maghrib udah tiba nih, suasana di Banyuwangi itu jadi sepi, sunyi, dan mencekam, gengs. Orang-orang pada nggak berani keluar, kecuali mereka yang bertugas untuk menjaga kayak pos ronda. Ya ala-ala teman cerita waktu itu katanya tentang lampor, pada takut orang buat keluar. Sementara para wanita, anak-anak, dan warga yang tinggal di dalam rumah diminta untuk menanam pohon kelor di sekitar rumah mereka, terus menyiapkan bambu kuning sebagai senjata dan meminum air yang sudah didoakan. Ya mungkin kalian juga bingung kayak gue ya, ini mau menangkal ninja kok kayak menangkal makhluk halus begitu ya, macam kayak mau mengusir kolor hijau. Masalah kan ninja ini orang sebenarnya, bukan setan. Lagi-lagi maklum aja gengs, tahun segitu masih banyak warga yang percaya dengan hal-hal mistis dan memang berharap semua itu mampu menangkal ninja yang katanya punya ilmu kebal soalnya. Ya makanya juga kan banyak dukun tuh yang punya ilmu hitam tadi tuh pada dibasmi-basmi. Hingga pada tanggal 4 Februari 1998 ada korban lagi nih yang merupakan seseorang yang diduga merupakan dukun santet karena semakin banyak nyawa yang hilang, membuat Bupati Banyuwangi yang pada saat itu bernama Turyono Purwono Sidik yang dulunya juga merupakan purnawirawan kolonel polisi terpaksa mengambil tindakan dengan secepatnya menerbitkan surat perintah untuk mengamankan dan mendata para warga yang berpotensi nih mendapatkan serangan dari para si ninja. Jadi kan tadi kira-kira korbannya itu kalau nggak dukun, guru-guru ngaji sama tokoh agama. Bener-bener yin dan yang juga ya maksudnya nih ya. Namun sialnya, bersamaan dengan dikirimnya aparat pemerintah untuk melindungi warga-warga tersebut yang dalam list, data dari para warga tadi yang berpotensi menjadi incaran para ninja seolah-olah bocor geng, yang membuat pembantaian semakin menjadi-jadi. Istilahnya ini datanya malah jatuh ke tangan para ninja yang mempermudah mereka ngelihat siapa aja nih yang perlu dibantai kan begitu. Jadi mereka udah nggak perlu capek-capek nyari tahu, udah langsung ada nih listnya datanya. Pokoknya bener aja, warga yang namanya ada dalam pendataan tersebut bukannya selamat nih, malah langsung tewas satu persatu. Udah macam Death Note, dimana setiap harinya setidaknya ada 2 sampai 9 orang yang ditemukan tewas keesokan paginya nih geng. Serem banget nggak begitu tuh? Berasa tinggal di zaman Samurai X begitu, tau nggak lu? Batosasi pembantai tuh mencekam banget kan, perang mulu keadaannya, toto pada dibunuhin gitu malam-malam diem-diem. Soalnya memang para ninja ini terlihat seperti eksekutor yang profesional yang melakukan pembunuhannya secara sistematis geng. Jadi kayak udah terorganisir ini, dimana sebelum mereka menyerang, mereka akan menandai para rumah korbannya dengan huruf X berwarna merah gitu kayak pakai cat. Nah nanti kalau rumahnya udah ditandain tuh pakai X, pasti malamnya toto mati lampu, jebret, dan pas lampunya nyala, isinya udah pada mati dengan kondisi tubuh yang mengenaskan. Kayak rumahnya penuh darah gitu muncrat di mana-mana. Nah semakin lama pembantaian terus berlangsung, bahkan melebar tuh. Yang dari awalnya tadi kan di wilayah Banyuwangi, meluas jadi ke beberapa kota lainnya yang ada di Jawa Timur seperti Pasuruan, Bondowoso, Situbondo, Jember, sampai Malang. Pokoknya tercatat ada sekitar 309 orang yang tewas sepanjang tragedi mencekam ini geng. Karena hal itu baik yang jadi berpendapat bahwa kepemimpinan dari tadi tuh Bupati Turyono Purwono Sidik telah gagal total. Ya karena tadi tuh kok bisa-bisanya data warganya tadi tuh bocor yang menyebabkan langsung membludak tuh korbannya. Sehingga banyak pihak yang memaksanya untuk mundur dari jabatannya dan menimbulkan gerakan massa yang disebut Gerakan 101. Nah tapi meski sudah menuai banyak kecaman, sang Bupati ternyata tidak pernah benar-benar mundur dari jabatannya sampai memang jabatannya udah berakhir, jadi udah selesai gitu pensiun. Yang mana situasinya menjadi semakin chaos geng. Sampai ada yang adegan salah tangkap juga. Jadi pada tanggal 15 September, ada seorang pria yang dituduh sebagai dukun berusia 70 tahun bernama Muhammad Yasin yang akhirnya tewas mengenaskan. Tapi di sini tewasnya bukan dibunuh sama para ninja, melainkan dianiaya sama warga. Jadi kan kalau emang dukun santet jatuhnya ini musuh bersama ya. Maksudnya musuh ninja sama musuh warga juga dong. Alhasil si kakek itu tuh diseret, dikalungin tali, dipukul dan dipentungi hingga tewas. Nah belakangan tapi baru diketahui dari keterangan anak korban kalau ternyata Muhammad Yasin sebenarnya adalah seorang guru ngaji. Yang mana kala itu Pak Muhammad Yasin di rumahnya kan nggak punya kamar mandi dalam nih ceritanya. Jadinya dia harus keluar tuh malam-malam untuk ngambil air wudhu ke rumah tetangganya. Nah karena sering keluar malam hari, Pak Muhammad Yasin malah dituduh sebagai dukun santet geng. Ya berarti di sini ada oknum yang kayak ngompor-ngomporin gitu. Dan karena kasus ini tuh nggak selesai-selesai, akhirnya pemerintah pusat turun tangan juga. Hingga pada tanggal 28 September, seorang pria bernama Samsul Effendi beserta 4 rekannya tahu-tahu ditangkap sama pihak kepolisian dan digiring tuh ke markas Polres Banyuwangi. Setelah diperiksa sekitar 30 menit, kelima orang tersebut dibawa keluar dari kantor polisi, terus dinaikkan ke mobil jeep dengan atap terbuka gitu, yang tahu-tahu diarak keliling alun-alun kota, tapi dengan pengawalan ketat juga ya pastinya. Terus polisinya pakai pengeras suara, jadi kayak bilang,
ini ninjanya udah ditangkap, ninjanya udah kena, kayak begitu ya. Nah tapi si Samsul yang tahu-tahu ditangkap dan diiring-iringin diteriakin kalau katanya dia ninja, menjadi bingung banget, heran dan gak ngerti maksudnya apa. Sebab kala itu dirinya masih 17 tahun dan sebenarnya dia bukan ninja. Bahkan selama adanya teror ninja di kotanya, Samsul ini ikut ngeronda sama para rekannya tadi dan beberapa warga sekitar yang boro-boro dia ninja loh, dia ikut ronda tiap malam. Dan katanya setiap dia lagi ronda tuh, dia nggak pernah menemukan adanya beneran ninja seperti yang diberitakan. Hal yang terjadi kalau menurut si versinya Samsul, dirinya dan seluruh warga waktu itu pernah ronda dan memang mengaku pernah menghakimi seorang warga yang bernama Suharmo karena dituduh sebagai lagi-lagi dukun santet. Yang mana memang nama Suharmo itu terdaftar tuh di dalam list yang diedarkan sama Bupati Banyuwangi kala itu. Nah jadi di sini ada keanehan. Kalau versi dari Bupati itu daftar yang dibuat adalah orang-orang yang seharusnya mendapatkan perlindungan kan. Tapi ternyata menurut versi warga, justru itu adalah daftar orang yang harus dihabisi nyawanya karena ini tuh orang-orang dukun santet. Pokoknya atas pengeroyokan si dukun santet Suharmo tadi, si Samsul dan 4 temannya menjadi kayak dituduh sebagai ninja karena mengeroyoki Suharmo dan malah mendapatkan hukuman penjara 4 tahun 8 bulan. Selain Samsul CS, ada beberapa orang lagi yang dituduh sebagai ninja. Di antaranya Suharso. By the way, ini orang Banyuwangi namanya semua ya, kita jadi bingung. Gimana sebenarnya si Suharso ini adalah seorang pedagang kecil dong dan pencipta lagu. Nah, Suharso bisa sampai dianggap sebagai ninja karena dirinya sering kali menerima tamu dari luar Banyuwangi. Jadi kayak orang-orang luar kota ya temuin deh tuh. Padahal tamunya ini kan jatuhnya merupakan sesama seniman dari luar kota aja. Nah, masalahnya kondisi Banyuwangi pada saat itu lagi sensitif banget, dimana warganya meyakini ninja-ninja pembantai itu berasalnya dari luar daerah. Nah, makanya si Suharso ini dituduh sebagai penampung karena sering kedapatan tamu dari luar daerah. Akibatnya rumah Suharso ini sampai diamuk warga dan hancur lebur. Intinya di sini warga udah pada gelap mata, udah pada cocok logi sendiri dan main hakim sendiri. Sampai akhirnya sosok ninja yang sebenarnya ini mulai terungkap, King. Dimana ada salah seorang santri yang kala itu sedang berjaga melindungi guru mereka nih. Setelah isu ninja udah mulai merebak, kan targetnya katanya para guru ngaji sama ulama. Jadi para santri-santri ini pada mau ngelindungin gurunya. Nah, malam itu beneran rombongan ninja yang dipimpin oleh seseorang bernama Bambang berencana menghabisi guru di pesantren tersebut. Seperti skenario sebelum-sebelumnya, awalnya listrik pesantren dipadamkan tuh. Dan ketika Bambang dan para rombongan ninja itu berniat menuju kamar si guru, ternyata seluruh santri laki-laki itu udah siap tuh di depan pintu, berjaga tuh, bawa senjata, kayak ada yang bawa golok, pisau, ya apapun lah. Jadi udah pada prepare nih menghadapi para ninja. Nah, si Bambang sama rombongan lainnya kaget tuh, karena ternyata jumlah santrinya juga lebih banyak. Nah, ternyata para ninja ini itu bawa senjatanya pistol, kayak. Jadi bukan kayak di film-film pakai pedang begitu. Ditembak-tembakin lah itu santri secara membabi buta. Nah, walaupun beberapa santri ini ada yang terluka jatuhnya ya, cuman jumlah peluru yang dibawa sama ninja itu gak sebanding sama jumlah santri yang lebih banyak. Jadi keroyokan nih mainnya nih. Alhasil karena pelurunya udah habis, para ninja dia terkepung dan langsung diserang sama para santri. Ya udah ketangkap, dibawa ke polisi. Nah, saat diinterogasi, Bambang dan anggota ninja lainnya itu ternyata hanya merupakan mantan preman pasar di Banyuwangi aja, gengs. Jadi nggak punya basic pelatihan ninja asas dan begitu-gitu, enggak. Cuman mereka memang diiming-imingi uang yang jumlahnya cukup besar apabila bisa mengeksekusi target-target yang diberikan oleh seseorang nih. Nah, tapi yang menjadi misteri, itu siapa nih oknum atau bosnya yang menyuruh si Bambang dan para ninja lainnya? Itu tidak pernah terjawab sampai sekarang, geng. Sebab saat di perjalanan menuju penjara, Bambang dan rekan-rekan ninja itu telah tewas duluan di amuk massa. Jadi kayak, elah, belum kelar nih jawabannya. Udah dibunuh duluan sama warga yang barbar terus kan mulai dari awal tadi tuh. Gregetan jadinya, kan nggak bisa dikulik ya. Siapa bosnya ini, udah mati duluan itu orangnya. Yang jadilah penangkapan beberapa tersangka ninja ini belum bisa membuat warga menjadi aman. Lah dalangnya berarti masih ada kan. Dan setelah itu memang masih banyak nih orang-orang yang semacam menerima surat kalah yang berisi ancaman, kayak lebih ke teror juga sih, katanya kamu bakal mati gitu. Dan orang-orang yang menerima surat kalah itu masih sama nih, kalau nggak dukun santet, ya guru ngaji sama tokoh agama. Sampai orang-orang yang nggak kuat, kayak ketakutan tuh, banyak banget yang melakukan gantung diri. Mereka ini beranggapan daripada matinya serem gitu kan, kayak dicobik-cobik pakai pedang atau ditembak yang serem-serem, mendingan gantung diri aja deh. Alhasil teror ninja ini tuh masih berlanjut hingga bulan Oktober 1998 yang semakin membuat warga resah terus. Dan hal itu juga menciptakan histeria kolektif yang membuat para warga menjadi saling mencurigai dan menuduh satu sama lain. Bahkan antipati banget terhadap orang asing, atau bisa langsung suudzon lah, dan menolak kedatangan orang dari luar daerah mereka atau orang yang nggak dikenal. Saking suudzonnya dan udah terlalu parno, pada tanggal 24 Oktober, penduduk kecamatan Gondang Legi membantai 5 orang asing loh, yang dicurigai katanya sebagai ninja. Bahkan seorang diantaranya dibakar hidup-hidup. Padahal yang nggak tahu beneran mereka itu emang ninja atau enggak. Perkara cuma ada tahu-tahu orang asing yang masuk ke daerah mereka aja. Jadi segitu sensitifnya. Sampai lama-kelamaan, sama kayak hal-hal kasus-kasus sekarang ya, berita mengenai adanya ninja ini tahu-tahu makin lama makin redup dan menghilang kayak
Toto gone aja gitu pada lupa. Nggak ada lagi beritanya, dan nggak ada lagi ngebahas. Sampai sekarang kalau kalian tanya orang-orang di Banyuwangi juga pada lupa kali. Padahal waktu itu kondisinya udah mencekam banget kayak zaman Samurai X tuh. Dan setelah kondisi mulai mereda, beberapa penyelidikan pernah dilakukan untuk mengungkap kronologi, dalang sama motif di balik peristiwa ini. Tapi sampai sekarang, tujuan utama dari pembunuhan yang bisa dibilang secara random ya, itu nggak pernah diketahui. Dan dalam pembunuhannya juga masih menjadi misteri. Ya tadi gue bilang pembunuhnya random, karena pada akhirnya yang awalnya tadi kan dibunuh dukun santet. Tapi makin lama ya nggak cuma dukun, kok toto kiai, pejabat daerah, sama warga-warga yang kayak nggak tahu menau, nggak punya dosa, itu ikutan dibantai juga. Jadi kan aneh total ya. Dan jujur gue kaget banget sih, pernah ada kejadian kayak begitu di Indonesia. So, itu tadi sepenggal sejarah dari negeri kita tercinta. Ya, alhamdulillahnya sekarang kondisinya lebih bisa dibilang lebih tenang lah ya. Gak begitu-begitu amat gitu kan, ngeri total. Tapi lu bayangin aja, mau keluar nih misalkan hangout sama teman-teman gitu malam minggu, udah dandan cakep-cakep, tahu-tahu dinasihatin sama orang tua. Bukan kayak, jangan keluar maghrib-maghrib ya nanti diculik oleh gombel. nggak begitu. Atau, Pakai masker lu keluar nanti corona. enggak guys, tapi kayak, Jangan keluar malam-malam nanti ada ninja. ya kan heboh banget ya ada ninja begitu. Ajaib banget gitu rasanya. Tapi menurut kalian gimana? Para ninja ini kayak tujuannya apa sih sebenarnya? Dan kenapa tahu-tahu hilang begitu aja? Kayak aneh banget gitu. Komen di bawah ya. Oke, pokoknya thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Dan sampai jumpa lagi di kasus Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.